Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang terkait dengan informasi-informasi penting yang hadir di Harian Serambi Indonesia hari ini seperti yang Anda baca. Dan tentunya juga di studio sudah hadir Redaktur Multimedia Harian Serambi Indonesia, Bung Arif Ramdan. Assalamualaikum Bung Arif. Waalaikumsalam Bung Dosi. Apa kabar pagi ini? Baik, alhamdulillah. Puasanya lancar ya Bung? Insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih di tengah kesibukan beraktivitas dan juga beribadahnya. Kita ngobrol sedikit terkait dengan informasi-informasi penting di Harian Serambi Indonesia. Hari ini hadir dengan informasi terkait dengan dugaan kasus korupsi di Kemenak Aceh. Sebelum kemarin juga kita menghadirkan informasi tentang kasus sabu ya, di mana pelaku dari asal Aceh itu kemudian ditembak oleh polisi. Ini bagaimana kemudian informasi di Harian Serambi Indonesia halaman depan hadir begitu berwarna hari ini? Ya, seperti kita diberitakan hari ini di Serambi, kita menurunkan informasi terkait dugaan korupsi pembangunan kantor Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, yang mana kemarin ya, seperti kita turunkan hari ini beritanya, Kepala Kanwil Wilayah Kemenag Aceh diperiksa sebagai saksi kunci pada dugaan kasus proyek tersebut senilai pembangunan 1,2 miliar ya. Wow. Kasus ini sudah lama bergulir dan baru kali ini Kanwil Kemenag yang diperiksa sebagai saksi ya, bertahap sebagai saksi. Kajati juga sudah menetapkan 2 tersangka atas proyek pembangunan gedung Kemenag tersebut. Itu bonus. Kenapa kita turunkan ini? Ya karena ini baru untuk kali pertama Pak Daud Pakeh ya sebagai Kanwil Kemenag wilayah Aceh dipanggil untuk dijadikan saksi. Bahkan disebutkan pemanggilan ini sebetulnya sudah 2 kali. Tapi karena alasan teknis yang bisa dipahami oleh pihak terkait, baru puasa ini Pak Daud Pakeh bisa memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai saksi. Menurut Kejaksaan Tinggi sendiri, bagaimana kerugian negara terkait dengan kasus perencanaan pembangunan gedung ini sendiri, Bung? Iya, disebutkan bahwa proses pembangunan itu kan belum selesai ya, masih ada tahap perencanaan bentuk bangunannya itu seharusnya letter U seperti ini kan yang sekarang yang sudah kita lihat secara kasat mata masih 1 tahap ya. Nah ini yang perencanaan ini kemudian disorot oleh Kejati, ada indikasi dugaan korupsi. Kalau kita melihat pembangunan yang sudah berjalan, di mana gedung depan itu sudah dirobohkan tuh, ini sekarang ada gedung yang baru. Nah itu yang kemudian menjadi sorotan publik, ya, termasuk di aparat penegak hukum ya. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi ada indikasi korupsi di situ. 2 orang sudah dijadikan tersangka. Kita tidak tahu, belum dapat informasi lanjutan siapa kemudian yang akan menjadi tersangka atas kasus ini, seperti itu. Dari kasus, kita kan sempat juga menginformasikan ya bahwa bagaimana kemudian Kejati sempat memeriksa ruangan dari jauh sebelumnya kita juga pernah beritakan kan diperiksa ruangannya. Sekitar 2 minggu yang lalu lah kita beritakan, sebelum puasa ya kita beritakan itu diperiksa bahwa untuk melengkapi dokumen-dokumen dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Yang baru kali ini Pak Daud Pakeh dipanggil sebagai saksi ahli ya, saksi kunci bukan saksi ahli. Saksi kunci dugaan korupsi pada proyek pembangunan gedung tersebut. Dengan penetapan 2 tersangka tadi, menurut Kejati apakah kemudian masih memungkinkan ada tambahan seperti kita tersangka? Sampaikan informasi hari ini, memungkinkan ada tersangka lain yang akan muncul ya terkait dengan dugaan korupsi ini. Seperti itu, Bu Dosi. Oke, apakah juga ada keterlibatan Kanwil Kemenak di sini atau bagaimana? Kemudian informasi kita yang lihat nanti informasi kita lihat nanti dari pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini dari Kejaksaan ya. Tentu mereka juga terus menggali dan melakukan penyidikan lebih lanjut sehingga dugaan ini terbukti, kemudian nama-nama lain yang muncul nanti sebagai tersangka yang akan dijerat dengan hukum tindakan pidana korupsi itu ya kita tunggulah. Kita tidak bisa lebih jauh, tapi kita tetap informasi itu kita kejar. Setelah pemeriksaan saksi kunci kemarin, siapa lagi yang akan dipanggil oleh
pihak kejaksaan. Oke, menarik juga Bung, karena memang dalam beberapa hari terakhir, bahkan beberapa minggu terakhir ini juga kita mengangkat informasi tentang kasus korupsi ya. Di Aceh sendiri, selain kasus ini yang kemudian juga hangat, kasus apa lagi yang kemudian juga Anda lihat masih tetap menjadi sorotan masyarakat untuk kasus korupsi sendiri Bung? Ya, menjelang Ramadan ini yang sudah kembali muncul di permukaan, bahkan media juga sudah memberitakan kasus mobil pemadam kebakaran. Itu juga kemarin kan sudah ditetapkan 2 tersangka ya, kalau tidak salah. Kemudian juga ini masih terus berlanjut pemeriksaannya, bahkan rumah almarhum wali kota juga kemarin disegel ya, disita ya, terkait dengan kasus damkar ini. Ini dua kasus besar di Aceh yang kemudian kembali dilanjutkan pemeriksaannya. Kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu. Nah, minggu yang lalu juga rumah milik almarhum Muhammad Hitudin juga disita ya oleh pihak kejaksaan. Kita berharap kasus demi kasus yang ada di Aceh ini juga bisa terselesaikan dengan tuntas, sehingga kemudian efek jera itu menjadi benar-benar dirasakan oleh semua orang yang akan berencana melakukan korupsi seperti itu. Oke, tapi menurut teman-teman dari aktivis juga masih banyak ya kasus-kasus lain yang kemudian banyak kasus-kasus lain yang kemudian belum terungkap. Kita juga pernah beritakan misalnya kasus aliran dana terhadap mantan kombatan yang cukup besar itu juga kemarin menghangat, kemudian sekarang belum terungkap kembali siapa aktor sesungguhnya di situ yang kemudian statusnya bisa naik ya, saksi terhadap menjadi tersangka gitu, seperti itu sih. Tapi mudah-mudahan semua kasus-kasus itu terungkap dan pelaku yang mengakibatkan kerugian terhadap negara juga dihukum sesuai lah dengan perbuatannya seperti itu. Karena ini kan merugikan rakyat ya. Seperti itu. Dan rakyat masih punya tanda tanya besar terkait dengan kasus-kasus tersebut. Betul. Baik, terima kasih Bung Arief atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik. Jangan lupa Anda baca harian Serambi Indonesia dan setiap hari perbarui informasi Anda juga di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, kita kembali ke studio.